jujur untuk the series ini penulis naskahnya anak muda. Ada 2 anak muda, yang satu adalah Aryo Rubik, kebetulan asisten saya, yang satu namanya Mutiara Rizky. Dia skrip saya. Dia memang penulis novel. Jadi saya libatkan, tapi dia penonton Sidul. Oke, Pak Haji, Ya. gimana nih? Artinya Sidul The Series langsung disambut antusias yang sangat luar biasa oleh penonton, terutama para pecinta Sidul gitu, dan yang menghebohkan bahwa sempat menyentuh rating 1 itu di luar dugaan atau seperti apa? Iya, tentu saya harus jujur di luar dugaan. Ya, karena untuk mencapai rating 1 tuh banyak sekali faktor. Sidul itu mungkin dia bisa mencapai rating karena faktor utama dia sudah punya penonton. Ya, dia sudah punya penonton dan penonton dia itu konsisten gitu loh. Ya karena Sidul ini kan dari tahun 92 sampai sekarang udah 30 tahun. Kemudian mungkin mungkin momennya kehilangan maknya. Itu bagian juga daripada tiba-tiba penontonnya ingin tahu. Saya mengatakan itu hikmah ya. Itu juga bagian dari. Kemudian mungkin strategi stasiun juga. Ya, walaupun saya minta maaf, saya anggap persiapan promonya nggak panjang. Nggak ada promonya balik, kalau saya hitung balik nggak lebih dari cuma 2 minggu. Tiba-tiba begitu ditayang pertama ratingnya ya share TV segala macam. Saya juga jujur udah lama nggak tahu tentang TV, tapi kalau saya lihat report bagus ya, bisa di atas 11 katanya kan. Bahkan di pas bola itu kena lagi bola kan. Bola itu share TV-nya bisa sampai 19 gitu kan. Nah, jadi ya banyak faktor ya Sidul. Kembali di series ini saya tidak mengatakan dia top rating, tapi dia mencapai 10 besar aja sudah cukup baik ya. Apalagi kalau dia bisa mencapai 1. Jujur surprise. Saya surprise dan ucapin terima kasih sama pemirsa RCTI yang telah memberikan support kepada kita gitu. Ya itu aja yang bisa saya sampaikan. Pak Haji, ini kan kalau melihat dari ceritanya juga ini kan fresh gitu, dan muncul wajah-wajah baru gitu, dan bisa dibilang artinya regenerasi lah ya, gitu. Nah ini yang menarik adalah ya di sini kayak ceritanya Haji Mandra akhirnya mau menikah dengan Munaro gitu, dan udah diterima sama anaknya si gadis segala macam. Iya. Untuk runtutan ceritanya sendiri memang ini tidak terjawab di film dan ini akan terjawab di series Haji. Jadi kenapa saya bikin series? Ya, terakhir kan saya bikin the movie. Saya bikin Sidul tuh melalui film. Kemudian saya balikin lagi ke series. Salah satu juga banyak permintaan dari audiens, dari penonton. Bang, jangan di film deh. Sidul tuh harusnya di series, di miniseri atau di sinetron. Karena memang Sidul ini kan cerita panjang. Sementara kalau movie kan tahu kan aku padetin gitu kan. Nggak bisa, ya kalaupun maaf misalnya kalau mau nonton kelanjutannya ya nunggu setahun lagi, karena produksi dulu ya minimal 6 bulan gitu kan, karena the movie kan seperti itu. Akhirnya aku balik lagi ke series ini. Sebetulnya apa sih istilahnya, trial aja nih, gimana sih kalau dia balik lagi ke series gitu kan. Ternyata itu tadi saya bilang penontonnya. Jadi sekarang saya bingung lagi nih, apakah saya balik lagi ke film? Nah, jadi artinya saya minta maaf. Saya nggak tahu ya. Mungkin saya anggap itu buat saya adalah karunia saja. Saya nggak pernah mendesain cerita Sidul loh. Saya nggak pernah mendesain. Misal sekarang kan hadir generasi baru. Saya nggak mendesain karena masuk milenial saya ciptakan. Enggak. Tapi memang begitu alur ceritanya kan. Bahwa Sidul kecil itu lahir di Belanda, setelah 14 tahun dia nggak ketemu dengan bapaknya. Setelah Sarah pergi meninggalkan Sidul, kemudian Sidul ketemu, dan sekarang dia pulang ke Indonesia. Dia gagap, bukan gagap teknologi, gagap dengan budaya. Kok begini Indonesia? Apalagi dilihat kok bapak sama ibunya seperti ini gitu loh. Sementara kalau di luar negeri kan individu.
nggak usah kawin deh lo, 7-Eleven aja, hidup bersama. Di sini kan nggak harus melalui suatu ikatan. Itu bagi dia framing yang menarik. Nah jadi artinya sekarang terjadi maaf. Jepang ini sekarang problem karena generasi sudah tua. Generasi mudanya nggak lahir karena mereka di sana nggak ingin berkeluarga. Makanya ini sekarang lagi bikin program apa? Mengeluarkan masyarakat Tokyo keluar Tokyo supaya Tokyo nggak padat. Ini kan sebetulnya kok bisa begini ya? Kok bisa begini alur cerita yang aku ciptakan? Nah inilah perjalanan Sidul ini masuk di generasi ini. Ya saya, Mandra, Munaroh dia harus menikah karena memang bukan tiba-tiba menikah. Ada alurnya memang lama kan dulu. Mandra sama Munaroh pacaran mau kawin tiba-tiba nggak jadi. Si Mandra kawin masih cecep. Setelah sekian puluhan tahun punya anak si Wizi. Sekarang dia ketemu lagi sama Mandra. Sekarang Mandra apa kawin? Setelah kawin apakah beres? Belum tentu beres. Ada pernikahan. Ada pernikahan. Nanti gimana isi pernikahannya? Nanti aja ceritanya. Nah artinya apa ya? Saya merasa tidak membuat cerita ini ngawur. Saya minta maaf, saya tidak mengklaim bahwa sinetron banyak yang ngawur. Tapi kalau Sidul ini nggak bisa saya bikin ngawur. Begitu saya bikin ngawur, penontonnya tahu. Tapi ini semuanya ada konteks gitu loh. Sarah pulang dari Belanda, tinggal di Indonesia sudah hampir 3 tahun, nggak pernah mau ketemu bapak Sidul. Sementara anak nggak bisa, ini tetap dia mencari orang tuanya, gitu loh. Nah perjalanan Mandra, dia nggak mungkin tua selamanya kan, dia harus punya bini. Bayangin dari mulai Mandra ganteng sampai peot, sekarang istilahnya kan gitu. Itu menarik. Jadi satu saat nanti di saat kita tua, ini jadi menarik gitu loh. Nah jadi menurut aku kok bisa begini alurnya ya. Maknya pergi, beliau meninggal. Nanti ada satu adegan di mana si Dul sama maknya ngomong khusus. Di saat Jenab sama Sarah datang menjenguk dan kemudian setelah itu maknya bilang, Dul, nyak mau ngomong malu berdua. Ceritanya apa? Nanti nonton. Gue nggak mau ceritain. Jadi artinya bayangin sampai pun maknya yang memberikan aku semangat beliau. Dia selalu bilang, ayo cepet lanjutin Sidul, mumpung nyak masih ada. Jadi dia sadar sekali bahwa satu saat dia pun juga akan pergi. Itu yang membuat penyemangat. Kita semua penyemangatnya di situ gitu. Walaupun kadang-kadang aku mikir, Masya Allah, ini kalau semuanya pergi bagaimana alur ceritanya. Tapi saya nggak tahu, ada jalan aja gitu. Ada kemampuan saya untuk mengkreatnya. Dan bukan mengada-ngada, semuanya memang begitu. Gitu. Tapi gimana sih Pak Ji, artinya membuat tadi Pak Ji menyinggung sendiri untuk membuat sebuah cerita, mendesain sebuah cerita apalagi Sidul yang memang ini udah puluhan tahun gitu, dan ini harus terus di refresh, harus terus di ceritanya dibongkar atau jujur untuk Pak Ji, jujur untuk the series ini penulis naskahnya anak muda. Ada 2 anak muda, yang satu adalah Aryo Rubik, kebetulan asisten saya, yang satu namanya Mutiara Rizky, dia skrip saya, dia memang penulis novel. Jadi saya libatkan, tapi dia penonton Sidul, fanatis. Ya maaf lah kalau saya boleh sebut Rio tuh dari mulai bocah ngikutin saya gitu, dari mulai dia bukan orang film, sampai dia belajar film, sampai dia jadi skrip, sampai dia segala macam, sampai sekarang jadi asisten. Jadi saya kasih beban ke dia. Menurut saya, apa sih yang kamu lihat tentang Sidul ini? Inilah masuk framing milenial. Karena jujur, saya nggak ada di situ. Saya nggak ada di dunia milenial. Sampai dia bilang, Pak, anak sekarang mah perempuan bisa nembak. Kalau dulu kan laki yang nembak cewek, sekarang enggak. Bisa cewek nembak laki. Yang benar, iya emang begitu. Berubah ininya kan. Aku pikir, masa sih? Tapi begitu kita amatin, benar juga. Nah jadi artinya tentu cerita baik karena naskah yang baik. Ya saya nggak yakin naskahnya buruk bisa jadi baik. Karena basic dari sebuah cerita itu adalah naskah. Jadi naskah saya mencari karakter. Bukan karakter ada kemudian saya bikin naskah. Enggak begitu saya. Saya bikin,
Makanya saya cari. Dulu mana ada orang tahu yang namanya Maudy Kusnaidi. Tapi waktu saya bikin tokoh Jenab, saya cari siapa nih Jenab. Nggak ketemu bintang yang ada. Dulu Jenab itu Maudy itu bukan seorang pemain. Dia none Betawi, none Jakarta. Kebetulan saya lihat di majalah. Saya bilang, wah, lagi itu saya suruh si Atun, si Tun. Gua nggak tahu gimana cara lu cari ini anak, gua mau ketemu. Tiba-tiba waktu saya ketemu segala macam yang luar biasa, singkat kata, jadilah dia Jenab. Apa yang terjadi? Saya bebasin dia untuk membentuk karakter. Di satu saat tim wardrobe saya kostum cari baju, Jenab juga cari baju. Apa yang terjadi? Beli bajunya sama. Berarti dia sudah bisa mendesain Jenab itu seperti apa. Jadi maaf, saya nggak pernah cari pemain populer baru saya bikin karakter. Enggak, saya bikin karakter dulu, baru saya cari. Kalau ada dari kalangan pemain jadi, saya ambil. Tapi kalau nggak, casting, open. Ya termasuk maaf Rebong. Rebong itu siapa dulu? Artinya dia pemain cilik dulu, tapi kan nggak tahu. Makanya saya kasih kesempatan dia jadi Sidul. Karena saya lihat prototipenya agak antara saya sama Lia kan. Agak mirip-mirip lah, masih ada segaris gitu loh. Jadi ya seperti itu. Dan ternyata dia serius. Dia saya anggap mungkin satu saat pengganti saya. Dia serius, dia ingin pelajari soal film. Sekarang dia udah banyak juga bikin film-film pendek. Itu kan sebetulnya keseriusan. Nah, jadi artinya naskah yang baik, dia bisa membuat sebuah cerita yang baik. Jadi kalau naskahnya buruk, susah kita untuk membuat cerita yang baik. Itu menurut aku. Kemudian